Baik, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan bicara soal dua hal dalam musik liturgi. Yang pertama soal pelayan musik liturgi. Yang kedua soal cara memilih nyanyian. Beberapa catatan pokok perlu saya sampaikan. Yang pertama, perlu dalam setiap paroki dibangun tim musik liturgi paroki. Ini menjadi bagian dari tim liturgi paroki. Tim musik liturgi paroki ini bertugas untuk mengembangkan liturgi dalam gaya musik. Entah paduan suaranya, entah pemazmurnya, entah dirigen, entah pengiring dan sebagainya. Karena tanpa ada tim, lalu karya sebuah paroki menjadi bermasalah, terutama untuk membangun pengembangan liturgi paroki yang bagus. Jadi liturgi paroki perlu dikembangkan dan perlu tim. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa. Yang kedua, perlu ada komunikasi. Dengan siapa? Ya dengan imam, dengan petugas yang lain, dengan umat. Artinya apa? Ya misalkan ketika milih lagu, ya janjian dengan imamnya. Nanti Romo pakai privasi yang mana? Nanti Romo aklamasinya yang mana? Supaya apa? Supaya bisa disiapkan. Supaya paduan suara, petugas kur bisa bernyanyi dengan baik. Kalau nanti misalkan terjadi umatnya tidak ngerti lagunya, bagaimana? Ya diajari. Ini tugas. Jadi para petugas liturgi terutama bidang musik harus berkoordinasi dengan para imam, para petugas yang lain, dengan umat. Yang ketiga, nggak boleh bosan untuk berhenti berlatih. Tidak boleh bosan untuk berlatih. Ya. Kalau sudah mulai bosan berlatih, ya masalah ini. Cari expert yang lain, cari ahli-ahli yang lain. Ini yang diperlukan. Dalam pemilihan lagu jangan monoton. Kita ini kenal lagu Indonesia Raya. Tapi di gereja ini juga ada lagu wajib. Apa? Awalilah kurbanmu pada. Udah lagu nyanyi itu lagu wajib nasional itu. Semua orang kenal lagu itu. Awalilah, sudah otomatis gitu. Karena lagu wajib, nggak pernah berubah-berubah. Maka perlu ada terus-menerus usaha untuk berlatih lagu baru, tambah kasana. Kalau Anda belajar lagu di puji syukur aja, ya. Anda belajar lagu dari puji syukur. Ini ada banyak di sini. Dan belum tentu kita semua sudah ngerti lagunya. Tapi kenapa hanya pakai lagu itu saja? Ya? Lagunya ada banyak sekali dari nomor 319 sampai nomor 967. Oke, 869. Ya. Ini 300 lagu lebih loh. Tapi belum tentu sering kita pakai. Belum tentu dan saya yakin ada yang belum kita kenal. Maka tugas tim liturgi belajar membantu umat supaya makin mengenal banyak kasana lagu. Ya, yang ketiga. Yang keempat, catatan praktis. Kalau ngomongkan lagu, jangan ngomongkan judul. Contoh, mari kita nyanyikan lagu nomor 429. Apa itu?
Apakah syairnya 429? Bukan tentu. Maka idealnya kalau mengumumkan lagu disebutkan judulnya, baru nomornya. Contoh, mari kita nyanyikan lagu Ambillah Tuhan dari puji syukur nomor 382. Kalau tidak salah 382. Lagu Ambillah Tuhan. Saya cek dulu. Ya, betul. Ya. 382. Ambillah Tuhan, puji syukur nomor 382. Kalau sudah disebut lagu judulnya, orang langsung udah ngerti. Oh itu. Coba. Mari kita nyanyikan lagu puji syukur nomor 381. Anda tahu lagu apa? Saya pun tidak tahu. Padahal saya sering nyanyi itu. Kalau kita ngomong judulnya, mari kita nyanyikan lagu Semoga Roti Anggur dari puji syukur nomor 381. Semoga roti anggur yang... Sudah hafal otomatis. Saya ngerti lagu itu. Atau mari kita nyanyikan lagu persembahan, lagu Kami Hunjukkan. Kami hunjukkan, lagu 379. Tahu enggak apa itu? Tidak tahu. Ya, jadi kalau ngomongkan lagu dimanapun judulnya disebutkan. Karena identitas lagu adalah pada judulnya, bukan pada nomor. Ya. Berikutnya, siapa sih para pelayan liturgi, pelayan musik liturgi? Kalau kita bicara soal musik ya, ada 5 bagian. Ada dirigen, memimpin menyanyi, menyimpin nyanyian, bukan hanya paduan suara, tapi seluruh umat. Maka dirigen itu posisinya di depan. Mengabani siapa? Semua orang, termasuk paduan suara. Yang kedua ada paduan suara. Mereka ambil bagian dalam mewartakan sabda Allah. Ada solis yang bertugas menyanyikan ayat-ayat nyanyian, ambil bagian dalam pewartaan juga. Ada pemazmur, ya, dia bertugas menyanyikan mazmur tangkapan, perlu bersuara dengan lantang dan jelas. Ada pengiring, pengiring namanya, tidak boleh mendominasi, membantu kur dan umat dalam bernyanyi, tidak boleh gandul, tidak boleh malah ngebuat boti, tidak boleh. Ya, namanya pengiring yang mengiringi, membuat lancar, tapi juga tidak mendominasi. Nah, ini para pelayan itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, soal bagaimana cara memilih nyanyian. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa catatan yang perlu kita lihat. Yang pertama, prinsip dalam milih nyanyian. Nyanyian liturgi melayani seluruh umat beriman, bukan konser, bukan show. Ya, melayani umat beriman. Maka karena melayani, membantu, maka nyanyian liturgi perlu melibatkan partisipasi sebanyak mungkin umat. Maka janganlah lagu pembuka, lagu persiapan persembahan, lagu penutup itu sampai umat tidak bisa nyanyi. Usahakan 3 lagu ini umat bisa nyanyi semua. Juga nanti narim ya, usahakan ini semua bisa nyanyi. Kalau kor mau menampilkan kehebatan di mana? Lagu komuni aja, di mana umat lebih banyak akan diam, berdoa dan sebagainya. Karena soal partisipasi. Nyanyian liturgi juga mengungkapkan iman akan misteri Kristus.
iman. Sesuatu yang direnungi dari perayaan itu. Maka nyanyian liturgi harus sesuai dengan masa dan tema liturgi. Juga sesuai dengan hakikat masing-masing bagian. Lagu Prapaskah ya jangan dipakai untuk lagu Advent lah, kan begitu. Kecuali bacanya cocok sekali. Ya. Lalu juga pertimbangan pastoral praktis perlu dibuat. Mana lagu yang dikenal umat, mana yang belum, mana yang perlu diajarkan lagi, mana yang perlu diajarkan sehingga bisa dinyanyikan karena lagu ini baik. Nah, sekarang kita masuk pada langkah konkret. Lalu kalau memilih lagu bagaimana konkretnya? 1. Anda harus membaca bacaan Injil, bacaan pertama dan Mazmur tanggapan. Loh, kenapa? Karena bacaan Injil dan Mazmur bacaan pertama itu sudah satu set. Dan maknanya pasti saling mendukung satu sama lain. Mazmur tanggapan dia menanggapi bacaan pertama. Jadi pertama Anda harus membaca bacaan kitab suci. Bacaan pertama, bacaan Injil, Mazmur tanggapan. Kenapa bukan bacaan kedua, epistola? Karena biasanya bacaan kedua itu hanya di sesel-sesel kayak itu apa? Dimasukkan supaya orang membaca semua teks kitab suci. Dan begitu. Nah, pilihlah lagu pembuka, lagu persiapan persembahan, lagu iringan komuni, dan lagu penutup yang sesuai dengan bacaan. Ini paling penting. Kalau tidak ada yang sesuai, baru pilih berdasarkan bacaan kedua. Ya. Nah, kalau Anda mengalami masa khusus, silakan ambil dari nyanyian umum atau masa biasa. Ini teorinya. Jadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada topik sebelumnya soal nyanyian, musik dan nyanyian dalam liturgi. Bahwa musik liturgi itu membantu orang untuk memahami misteri iman yang dirayakan. Misteri itu dirayakan terungkap di mana? Dalam bacaan. Maka musik liturgi, lagu-lagu yang dipilih juga harus selaras dengan bacaan, dengan temanya. Berikutnya, terkait dengan lagu Maria atau lagu Santo Santa. Lagu-lagu yang Maria, kalau bukan perayaan Ekaristi menghormati Maria, maka nyanyian Maria sebaiknya tidak dipakai. Kenapa? Karena pada saat Ekaristi biasa yang direnungkan misterinya adalah misteri Allah, Kristus, Tritunggal Maha Kudus, bukan Maria. Ya. Beda kalau peringatan wajib Santa Peran Maria, nah itu silahkan dipakai. Tapi kalau hari Minggu biasa ya jangan, gak boleh. Lagu Maria hanya dipakai untuk perayaan Ekaristi yang menghormati Bunda Maria, atau dalam ibadah-ibadat Rosario, ibadat bulan Maria dan sebagainya. Tapi usahakan di bagian penutupnya saja. Kenapa?
Karena misteri yang kita rayakan sebagai orang beriman itu Kristus, bukan Maria. Memang per Maria mati Yesus, tapi puncaknya pada Kristus, ya. Dalam memilih nyanyian hendaknya perhatikan antifon dalam buku Misale. Di situ biasanya ada antifon pembuka, dan antifon pembuka itu biasanya bisa menggantikan lagu pembuka. Daftar lagu hendaknya dikonsultasikan pada para imam sehingga tidak ada kekacauan ketika perayaan Ekaristi sedang terjadi. Ya. Sekarang saya akan mengajari Anda cara konkret memilih lagu proprium, bukan ordinarium, dalam perayaan Ekaristi. Kita ambil contoh taken for granted. Saya ambil contoh satu sampel. Memilih lagu proprium misa Minggu Advent 2 tahun B, ya. Minggu Advent kedua tahun B. Advent kedua tahun B. Sekarang ini tahun B. Jadi tahun liturgi mingguan itu dibagi 3. A, B, C. Bagaimana cara yang hitung? Dibagi 3. Nanti sisa berapa? Sekarang tahun 2021. Ya. Coba kita hitung. 2021 dibagi 3. Sisa berapa? Sisa 2. Kalau sisa 2 berarti tahun B. Kalau sisa 1 2020 berarti tahun A. Jadi dibagi 3. Tahunnya berapa dibagi 3, sisanya berapa? Kalau sisanya 3 atau habis, berarti tahun C. Begitu. Lalu tahun liturgi bacaan harian juga dibagi 2. Jadi kalau Anda membaca buku harian, nanti Anda akan ketahui bahwa ada 2. Tahun pertama dan tahun kedua. Ini tahun 2021. Ini kalau tidak salah masuk ke tahun pertama. Nanti coba saya cek dulu di kalender itu. Jadi ini dibagi 2 juga. Ganjil genap. Kalau isi 1 berarti tahun pertama, isi 2 tahun kedua. Atau habis begitu. Setelah 2021 dibagi 2, isi 1 berarti tahun pertama. Coba nanti dicek lagi, ya, untuk memastikan penjelasan saya. Karena saya tidak menyiapkan untuk liturgi harian. Baik. Sudah ketahuan dari kalender liturgi. Jadi Anda harus buka kalender liturgi dulu. Minggu Advent kedua tahun B. Bacanya dari mana? Dari saya 40 1 sampai 8. Pada Injilnya Markus 1 sampai 8. Mazmur 85 9 8 9 9 10 11 11 12. Nah, Anda harus membaca. Bacaan pertama apa? Sebacaan pertama itu tentang nubuat yang nanti akan terjadi pada Yohanes Pembaptis. Kabar sukacita, persiapan jalan bagi Tuhan. Bacaan Injil ceritanya juga sama. Bicara tentang Yohanes Pembaptis. Lempengkanlah jalan yang berkelok gunung dan rata segala macam. Mazmur bicara soal keselamatan Tuhan dekat pada orang yang takut kepadanya. Ini, lihat ya. Lalu apa? Pertanyaannya adalah pertanyaan paling pokok.
Misteri iman apa yang dirayakan? Kalau ini masa Advent, bacanya tentang Yohanes Pembaptis, bacaan pertama Yohanes Pembaptis, bacaan kedua akhirnya bacaan Injilnya Yohanes Pembaptis, bacaan pertama menjadi nubuat tentang Yohanes Pembaptis, tentang apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis nanti. Maka kita bisa ngerti bahwa misteri iman yang dirayakan adalah soal pertobatan. Bertobatlah, kan begitu. Persiapkanlah jalan. Begitu. Ini seruan Yohanes Pembaptis. Ini misteri yang ingin dirayakan. Pertobatan untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan. Nah, ini misteri. Lalu kalau sudah tahu misterinya, lalu bagaimana? Proses pertama, Anda harus selalu cek di puji syukur Anda. Di puji syukur kita di bagian belakang, itu akan ada yang namanya indeks Alkitabiah. Ya. Indeks Alkitabiah. Di situ ada teks kitab sucinya, ada lagu nomor lagunya. Nah, pada level paling sederhana sekali, dicari Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Ada enggak? Enggak ada. Yesaya 40 1 sampai 9. Ada enggak? Enggak ada. Mazmur 85. Ada enggak? Mazmur tanggapan 9, 10, 11, 12, 13. Ada. Mazmur 85. General dia. Berapa? Puji syukur 441. Apa judulnya? Saya lihat dulu. Oh, lagu masa Advent ternyata. Langit turunkan embunmu. Ya, puji syukur 441. Ini dari Mazmur 85. Lihat ya, ini cocok sekali. Langit turunkan embunmu, awan hujankan yang adil, Kristus sang penyelamat. Nah, lalu Anda bisa baca syairnya, dibaca. Cocok enggak? Cocok yang mana? Dengan tema kita, misteri yang dirayakan. Pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat 3 misalkan, sungguh keselamatan Tuhan dekat pada orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Setia akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Jadi ayat 3 bisa dipakai. Ayat 2 juga bisa. Ya, Tuhan buatlah kami bersukacita. Nah, arah Mazmur 85 juga ada isinya soal sukacita. Ya, maka kita bisa punya daftar seperti ini. Ya, kalau ada lagu yang cocok sekali dengan bacaannya, maka tempatkan dia sebagai lagu pembuka. Ya, tempatkan dia sebagai lagu pembuka. Bahkan kalau itu beda masa liturginya, it's okay. Karena apa? Bacaannya persis banget dengan Injilnya, dengan bacaannya. Masa tidak dipakai, kan begitu. Jadi ini kriteria pertama. Cari indeks Alkitabiah. Kalau ketemu yang cocok,
gunakan itu sebagai lagu pembuka. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat grafiknya. Nah, ini daftar lagu Bob Misa Minggu Advent kedua tahun B. Ya. Bacaannya jelas. Apa misteri iman yang dirayakan? Pertobatan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lagu pembuka sesuai dengan mazmurnya. Langit turunkan embunmu. Lalu saya biasanya langsung ke lagu penutup. Kenapa? Ini masa Advent. Cari lagi lagu perutusan. Tetapi yang juga tidak terlalu jauh dari masa Advent. Cari yang nadanya juga tidak sedih, karena ini lagu perutusan. Nah, ini ternyata ada yang bagus. Ayat 3 dan 4. Ayat 1 dan 2 tidak. 5 tidak. Saya pilih 3 4. Selamat berbahagia negeri yang memilikinya. Selamat hati yang rendah yang sudah dimasukinya. Selaku surya yang benar diberinya nikmat yang besar. Terpuji penebus. Gapuramu lapangkanlah. Ini paling cocok ayat 4. Bait 4. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya. Lambaikan daun di tanganmu menyongsong Raja Agung. Sang Juru Selamat telah dekat membawa hidup dan berkat. Terpuji penebus. Ini paling ideal bait 4. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya. Lambaikan daun di tangannya, mu menyongsong Raja Agungmu. Sang Juru Selamat telah dekat membawa hidup dan berkat. Terpuji penebus, pendamai yang kudus. Ini lagu cocok sekali sebagai lagu perutusan. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahnya. Lambaikan daun di tanganmu menyongsong Raja Agung. Nah, ini lambaikan tangan, persiapan jalan. Nah, berikutnya saya bisa baru mengarah ke lagu persiapan persembahan. Karena pilihan lagunya tidak terlalu banyak, saya ambil dari yang biasa, lagu persiapan persembahan. Tapi saya coba cari yang mendekati pertobatan tadi. Pertobatan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saya tertarik dengan ayat 3 dan 4. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan gunakanlah. Ini supaya saya dipakai oleh Tuhan. Tadi bertobat, biarkan dipakai oleh Tuhan. Ya? Lalu berikutnya lagu komuni. Saya pakai lagu Datanglah Ya Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikau penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Lagu masa Advent. Lagu untuk apa? Mengharapkan kehadiran Yesus. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya dikau Yesus sahabat. Ini. Datanglah, mengharapkan kehadiran Tuhan. Nah, ini kurang lebih lagu yang bisa kita pakai.
Dan kuncinya ada pada, kalau saya di sini lagu-lagu kunci ada pada lagu pembuka. Lagu pembukanya sangat tepat karena sesuai dengan bacaan dan mengarahkan pada sukacita, pertobatan, kesiapsediaan. Oke, nanti di kuliah kita akan tanya jawab lebih lanjut. Saya rasa cukup begitu. Terima kasih dan selamat belajar.